Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini akan saya share kajian kitab Fadilah Amal tentang kisah-kisah sholat khusyuk dan khudu para sahabat. Mudah-mudahan dengan kisah-kisah sholatnya para sahabat ini bisa kita jadikan renungan, bisa kita jadikan rujukan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sholat dengan khusyuk dan khudu. Maka kita simak bersama kisah-kisah para sahabat ini di dalam melaksanakan sholat, agar kita dalam sholat dapat ridhonya Allah. Maka kita simak bersama, dan jangan lupa selalu yang belum like, yang belum subscribe, yang belum mengaktifkan notifikasi lonceng daripada channel Tafsir Hidayat yang berisi dakwah agama Islam, belajar kitab-kitab dari pondok pesantren. Mudah-mudahan dengan Anda mengikuti channel ini dapat keberkahan hidup dunia dan akhirat. Demikian, selamat menyimak. Mudah-mudahan dapat barokahnya ilmu yang disampaikan di channel Tafsir Hidayat ini adalah channel dakwah Islam. Mudah-mudahan dengan Anda selalu mengikuti channel ini dapat barokah hidup, bahagia dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah mendengar kisah daripada salatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam setiap salatnya menghatamkan yaitu 6 juz. Maka pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kisah salat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdullah bin Zubair, Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat yang lain. Syekh Mujahid rahimakumullah menceritakan tentang salat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Jika mereka telah berdiri tegak untuk salat, mereka laksana kayu yang terpaku ke bumi, jadi tidak goyang-goyang, khusyuk, tenang. Itulah sholatnya para sahabat. Mereka tidak bergerak-gerak sedikit pun selain gerakan sholat. Dari kitab Thoriqul Khulafah, pada ulama telah menulis bahwa Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu an mempelajari sholat dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an mempelajari langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dan salat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an diikuti oleh Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu an. Sabit Rasulullah berkata, jika Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum berdiri sholat, ia laksana kayu yang ditancapkan ke bumi. Seorang berkata, demikian lama Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu an sujud tanpa gerak sedikit pun, sehingga burung-burung hinggap tenang di atas punggungnya. Ia pernah rukuk semalam suntuk hingga subuh. Kadang kala ia menghabiskan malamnya hanya untuk sujud. Pernah ketika terjadi pertempuran, Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu an sedang sholat di dalam masjid, tiba-tiba dinding masjid terkena peluru batu yang menyebabkan sebagian bongkahan dindingnya melayang
di antara janggut dan lehernya. Namun ia tidak goyah dan tidak memendekkan ruku serta sujudnya. Pada saat yang lain ketika ia sedang sholat, anaknya yang bernama Hasim tidur di sisinya. Tiba-tiba seekor ular terjatuh dari atap dan membelit anaknya. Anak itu menjerit sehingga seisi rumah panik dan berlarian mendatanginya. Akhirnya mereka berhasil membunuh ular itu, tetapi Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu an tetap tenang dalam sholatnya. Setelah salam ia bertanya, tampaknya ada keributan. Apakah yang telah terjadi? Istrinya menjawab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Anak ini hampir mati, tetapi engkau tidak mengetahuinya. Ia menyahut, celakalah kamu. Jika aku memperhatikan hal lain dalam sholatku, maka bagaimana sholatku dari kitab hidayah dan lainnya. Ini karena kisahnya pandang, kita sambung besok. Itulah sholatnya para sahabat. Kalau sudah sholat tidak bergerak kecuali gerakan sholat. Apapun yang ada di sekelilingnya tidak diketahuinya. Kadang-kadang kita ada suara sedikit saja sudah merasa terganggu. Nah inilah belum dinamakan sholat, tapi baru belajar sholat. Maka para guru-guru mengatakan, saya ini belum bisa sholat, baru belajar sholat. Maka kalau kita melihat kisah-kisah para sahabat, kisahnya para nabi, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW sholat, ya sudah tidak mengetahui, sudah Allahu Akbar, semua yang ada di sekelilingnya, telinganya, lesannya hanya ingat kepada Allah. Itulah sholat yang betul-betul khusyuk dan khudu. Maka kalau kita tidak bisa, minimal kita berusaha untuk konsentrasi di dalam sholat agar sholat kita ini senantiasa dalam keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para jamaah, mudah-mudahan kita ambil bahwa kita kalau sudah sholat, kita belajar untuk khusyuk dan khudu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini kita lupakan sementara, yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat kita mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wasallim.